Cek cek satu. Cek mati masih. Bismillah. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna al-ikhlas fil ilmi wal 'amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kenikmatan untuk kembali bermajelis, kembali berkumpul dalam salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tafaqquh fiddin wabil khusus dalam rangka melanjutkan kajian kita, kajian tafsir Al-Qur'an dari kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di yang wafat tahun 1000 atau yang wafat sekitar abad 14 Hijriah atau 13 Hijriah rahimallahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas sampai di ayat kelima dari surat Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah yang sudah kita baca, Allah menjelaskan yang pertama adalah tentang apa sejatinya Al-Quran ini. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah orang yang bisa mengambil manfaat dari Al-Quran. Tidak lain dan tidak bukan adalah orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang beberapa karakter yang menjadi ciri seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala memasuki atau Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pada ayat yang ke-6. Maka ayat yang ke-6 ini sudah berubah tema pembahasan. Maksudnya tema pembahasan di sini adalah sudah tidak lagi membahas tentang masalah orang bertakwa. Dan sudah menjadi sunatullah bahwasanya pasti ada di dalam kehidupan di dunia ini orang-orang yang bertauhid menyembah Allah dan orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu pasti terjadi. Dan ini sudah menjadi sunatullah. Maka tidak mungkin satu dunia ini manusianya semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak mungkin. Pasti ada orang yang menyembah Allah dan pasti ada orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala.
Dan karena hal ini pasti dan niscaya terjadi, maka Allah Subhanahu wa taala menyinggung. Kita sudah selesai membahas tentang orang-orang bertakwa dengan beberapa karakter mereka. Sekarang kita mencoba melihat orang-orang yang mereka itu dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita mengetahui orang-orang yang kufur kepada Allah, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari mereka, bukan tujuannya untuk mengikuti kekufuran mereka. Tapi kita mempelajari keburukan-keburukan yang sudah dilakukan oleh orang-orang kafir, tujuannya supaya kita tidak sampai terjatuh seperti mereka. Makanya disebutkan dalam satu pepatah, araftu syarra la lisyarri walakin litawakihi. Aku mengetahui keburukan bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi untuk berhati-hati dari keburukan itu. Wa man lam ya'rifi syarra yaqa' fihi. Dan siapa yang tidak tahu keburukan, niscaya dia akan terjatuh pada keburukan. Maka Allah Subhanahu wa taala mulai ayat ke-6 sudah selesai membahas orang-orang bertakwa. Allah akan membahas lawan dari orang yang bertakwa. Maka kita baca ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ini berbicara tentang orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim." Yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru, sungguhnya orang yang kafir, sawaun alaihim, sama saja atas mereka. Andzartahum, apakah engkau ingatkan mereka wahai Muhammad, am lam tundirhum, atau engkau tidak ingatkan mereka, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim, Allah telah menutup di atas hati-hati mereka, wa ala sam'ihim, dan atas pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan atas penglihatan mereka, ghisyawatun, ada penutup, walahum adzabun adzim, dan bagi mereka azab yang keras. Maka di sini Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah taala, maka beliau mulai menafsirkan tentang ayat yang ke-6. Maka qala al-musannif rahimahullah taala, yukhbirullahu taala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di ayat ke-6 ini, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir itu, orang-orang yang kafir. Maksudnya ittasafu bil kufri, yaitu orang-orang yang sudah memiliki sifat kufur, wan sabaghu bihi, dan mereka sudah terwarnai dengan kekufuran, wasara wasfan lahum, dan jadilah kekufuran itu sebagai sifat yang ada pada diri mereka, laziman, yang melekat pada diri mereka. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang dimaksud orang kafir di sini adalah orang-orang yang mereka itu sudah bersifat dengan kekufuran pada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kekufurannya ini mendarah daging, seperti ketakwaan orang yang bertakwa itu juga mendarah daging. Ya. Maka orang-orang kafir yang semacam ini, kata beliau, la yarda'uhum anhu radi'un, tidaklah bisa menghentikan mereka orang yang berusaha menghentikan. Wala yanja'u fihim wa'dhun, dan tidak bisa menghardik mereka
tidak bisa mengingatkan mereka nasihat apapun. Annahum mustamirruna ala kufrihim, dan bahwasanya mereka akan senantiasa terus menerus atas kekufurannya. Fasawa'un alaihim, maka sama saja atas mereka. A'andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya. Engkau ingatkan mereka atau kamu tidak ingatkan mereka wahai Muhammad, la yu'minun, mereka tidak akan beriman. Mereka tidak akan beriman. Kalau kita melihat di ayat ini, sesungguhnya orang-orang yang kafir, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu sama saja, engkau beri peringatan mereka atau engkau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Tapi di sini mungkin akan timbul pertanyaan bagi kita. Tapi buktinya Ustadz, ada orang yang sebelumnya dia itu kafir, lalu diingatkan, kok dia jadi beriman? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan orang yang kafir sama saja engkau beri peringatan, engkau tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Tapi pada kenyataannya ada orang-orang yang diberikan nasihat, diberikan peringatan, mereka masuk Islam. Dari sejak zaman Nabi SAW, para sahabat Nabi itu awalnya kafir. Para sahabat Nabi awalnya kafir. Tapi setelah dinasihati mereka masuk Islam. Tapi di ayat ini Allah jelaskan sesungguhnya orang yang kafir itu sama saja engkau beri peringatan atau tidak, sama saja. Mereka tidak akan beriman. Maka bagaimana menjawab hal tersebut? Maka jawabannya ada dua. Yang pertama yang dimaksud di dalam ayat ini, sebagaimana yang sudah ditafsirkan tadi, tidak berlaku untuk semua orang kafir. Tapi memang benar-benar orang kafir yang sudah ditetapkan dia menjadi orang kafir dan ahli neraka. Engkau tidak bisa merubahnya wahai Muhammad. Makanya kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin Suyuti, ketika menafsirkan innal ladzina kafaru, beliau tafsirkan ka Abi Jahlin wa Abi Lahab. Beliau buat contoh, sesungguhnya orang-orang kafir seperti siapa? Seperti Abu Jahal dan seperti Abu Lahab. Beliau nggak beri contoh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan setelah itu masuk Islam. Awalnya kafir tapi masuk Islam. Maka jawaban yang pertama, yang dimaksud dalam ayat ini innal ladzina kafaru, yang kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk pada mereka Muhammad, itu memang orang-orang yang sudah mendarah daging kekufuran dan tidak mungkin karena sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ahli neraka. Maka makna ayat ini bukan berarti Nabi disuruh nggak usah mengingatkan orang kafir. Salah. Tidak seperti itu maksudnya. Ya. Ayat ini hanya memberikan penjelasan. Sebagian orang kafir itu memang sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan dia pasti mati kafir, dan itu tidak ada yang bisa merubahnya dari manusia, bahkan seorang rasul sekalipun. Jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, ayat ini menjadi penghibur. Bukan memerintah tapi penghibur. Supaya apa? Supaya Nabi SAW jangan terlalu kecewa dengan hasil dakwah. Ya, jangan terlalu kecewa dengan hasil dakwah. Yang penting kamu sudah sampaikan wahai Muhammad, karena memang sudah aku tetapkan, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sudah Allah tetapkan, ada orang-orang meskipun kamu sampaikan hidayah ini kepada mereka, mereka tidak akan bisa beriman. Jadi jangan berputus asa dan jangan sedih atas hasil dakwah yang mungkin kamu tidak berhasil. Ya. Jadi bukan berarti disalahpahami ayat ini kemudian berarti nggak usah dakwah. Nek kafir ujarno kafir, tidak. Islam mendorong pengikutnya untuk menyebarkan agama ini, untuk menunjukkan bagaimana kebaikan Islam kepada orang kafir. Maka ayat ini tadi kemungkinan dua. Yang pertama adalah
mereka orang-orang kafir yang memang sudah dinas ditetapkan Allah mati kafir, maka tidak akan mungkin bisa dirubah. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, ayat ini sebagai penghibur untuk Nabi, dan itu yang nanti akan dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di yang kedua tadi. Maka di sini beliau menjelaskan apa itu kekufuran. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan qala wa haqiqatul kufri, dan hakikat dari kekufuran itu adalah huwal juhudu, yaitu pengingkaran, yaitu keenggangan, ya, ketidakmauan terhadap apa? Lima ja'a bihir rasul, terhadap apa yang Rasul datang membawanya. Apa itu? Ya berupa syariat Islam. Au jahada ba'dahu, atau mengingkari sebagian. Ya. Atau mengingkari sebagian. Maka kufur itu tidak harus mengingkari semua ajaran dalam ajaran Islam. Bahkan sebagian saja, kalau ada yang diingkari, bisa jadi orang itu kufur. Ya. Makanya para ulama membuat kitab-kitab yang berhubungan dengan sebab-sebab kekufuran. Maka ini sebagai bentuk kehati-hatian. Tujuannya supaya jangan sampai kita terjatuh di situ. Maka beliau mengatakan di sini, kekufuran itu bisa orang itu mengingkari semua ajaran Nabi Muhammad. Dia memang nggak mau sama sekali, belas nggak mau. Atau dia terima tapi sebagian. Dia terima tapi sebagiannya nggak diterima. Ya. Contohnya apa? Ya, contohnya dia menerima, diperintahkan sholat menerima. Tapi ketika diperintahkan zakat dia nggak mau. Ah, untuk apa zakat? Yang disuruh Muhammad itu nggak usah didengarkan. Kita sholat mau, tapi zakat kita nggak mau nerima. Kufur. Kufur. Meskipun dia mau sholat, meskipun dia syahadat, tapi dia tidak mau menerima syariat yang lain, yang dibahasakan oleh para fuqaha sebagai satu hal yang maklumun minaddin bidarurah, sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap orang muslim dari kewajiban agama, yaitu rukun Islam. Dia tolak sebagian. Nah, puasa Ramadan, ngapain puasa Ramadan? Nggak usah puasa. Padahal dia tahu kewajibannya. Dia sholat nggak masalah, tapi nih poso nggak. Atau misalkan puasa iya, tapi sholat nggak mau. Iya, sholat nggak mau. Iya, saya mau puasa Ramadan. Tapi sholat saya nggak mau, ya. Dia nggak wajib, untuk apa sholat, ya. Maka ini kafir. Perlu kita berhati-hati. Makanya kekufuran itu tidak hanya orang benar-benar nggak masuk agama Islam itu, enggak. Kadang mungkin juga dia sudah masuk agama Islam karena dia mengingkari rukun Islam, mengingkari hal-hal yang dia itu prinsip dalam agama Islam, ya. Maka dia bisa menyebabkan kekufuran. Ya. Maka dalam agama ini, aturan agama ada yang sifatnya prinsip, yang dibahasakan dengan ma'lumun minaddin bidarurah, sesuatu yang pasti diketahui oleh setiap muslim. Maka hal-hal yang ma'lumun minaddin bidarurah ini, atau yang sifatnya prinsip ini, kalau diingkari membuat orang kufur. Tapi ada juga hal-hal yang sifatnya non prinsip, dalam artian hal-hal yang sifatnya tidak semua orang tahu karena itu adalah perkara yang cukup sulit atau jarang terjadi, atau mungkin ya itu perkara-perkara fikih yang mungkin tidak semua orang tahu sehingga dia mengingkari karena tidak tahu, maka ini tidak membuat orang kufur. Tapi kalau perkara-perkara aturan agama yang besar-besar, rukun Islam, rukun iman, haramnya dosa-dosa besar, zina, mencuri, ya, kemudian merampok, peminum khamr, itu suatu hal yang nggak ada seorang muslim terus nggak tahu itu haram, ya. Kalau dia menolak, maka bisa menyebabkan kepada kekufuran. Maka kata beliau, fahaulail kufar, maka mereka ini orang-orang kafir, la tufiduhum ad-da'watu, tidak bermanfaat dakwah illa iqamatil hujjati alaihim, kecuali hanya dengan menegakkan hujjah atas mereka. Ya.
Ya, harus dibantah, ya, harus apa? Dibantah. Kemudian beliau menyebutkan, nah ini jawaban kedua tadi tentang pertanyaan. Ini kan ayatnya menjelaskan orang kafir itu mau diingatkan atau tidak diingatkan sama saja. Ya, tapi pada kenyataannya orang kafir yang ada yang diingatkan terus dia kembali ke Islam atau dia masuk Islam, maka ini menunjukkan bahwa memang perlu untuk mengingatkan. Seolah-olah bertentangan. Kita sudah jawab dengan dua jawaban tadi. Nah, jawaban kedua dijelaskan oleh beliau. Ya. Beliau mengatakan wa ka'anna fi hadza, dan seolah-olah di dalam masalah ini qat'an ada sebuah pemutus li tam'ir rasul terhadap keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi imanihim, terhadap keimanannya orang-orang kafir tadi. Wa annaka la ta'sa alaihim, ya. Dan sesungguhnya, ya, janganlah engkau berputus asa atas mereka. Wala tadhhabu nafsuka alaihim hasaratin, dan jangan sampai dirimu, jiwamu itu karena sebab memikirkan mereka akhirnya jiwamu itu merasa gagal, engkau merasa tidak ada gunanya berdakwah. Jangan sampai berpikir seperti itu. Maka ini jawaban kedua tadi, ayat ini menjadi penghibur bagi Nabi, bahwasanya tetap jalankan dakwah. Adapun hasil pasti ada yang gagal, nggak mungkin nggak. Pasti itu, iya, pasti ada yang gagal. Jadi dalam dakwah kita pasti ada yang gagal, iya, pasti ada yang gagal. Dari semua yang terjadi zamannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan ayat ketika Fatu Mekah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya. Jika sudah datang kepadamu pertolongan Allah dan terbukanya kota Mekah dan orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah, maka pada hari Fatu Mekah itu ribuan orang masuk Islam. Luar biasa, peristiwa luar biasa. Tapi ketika Rasul wafat, ribuan orang murtad. Ketika Rasul wafat, ribuan orang murtad. Ada yang di sana itu jadi nabi baru, ada yang jadi nabi baru juga, ya. Ada Musailam al-Kadzab, ada Aswad al-Ansi, ya, ada nabi-nabi baru. Muncul nabi baru, bayangin di zaman sahabat sudah muncul nabi baru. Ada orang yang nggak mau bayar zakat. Ribuan orang murtad setelah ditinggal wafat oleh Nabi. Ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya, ya, dakwah itu pasti ada gagalnya, tapi tidak semua gagal. Ketika semua orang-orang di kabilah-kabilah Arab itu pada murtad, sudah nggak mau lagi tunduk kepada ajaran Rasulullah setelah Nabi wafat dan diganti Abu Bakar, yang beriman di Jazirah Arab tinggal 3 kota, Mekah, Madinah, dan Taif. Semua suku-suku yang di luar itu, kampung, negara, kota-kota di lain itu sudah murtad semua. Ya, yang menjadi benteng terakhir umat Islam zaman Abu Bakar 3 kota itu, Makkah, Madinah, dan Taif. Dan ini juga salah satu sebab dakwah, doa Nabi SAW. Padahal Taif itu di awal-awal dakwah adalah kota yang paling benci Nabi. Ya. Tapi di akhir-akhir hidupnya Nabi, bahkan setelah Nabi wafat, dia menjadi benteng, salah satu benteng terakhir umat Islam. Ya. Gara-gara doa Nabi SAW, ya, ketika ditawari oleh malaikat untuk menghukum kota Taif itu dijatuhi gunung, barangkan gunung dijatuhkan di atas kota, sudah hancur. Maka kata Rasulullah SAW, jangan lakukan, semoga saja keluar dari anak turun mereka orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi. Al-kulihal, dakwah itu pasti ada gagalnya dan pasti juga ada berhasilnya. Dan itu hal yang lumrah dan itu sunatullah. Maka ayat ini menjadi pengingat bagi Rasulullah SAW, wahai Rasul, jangan kamu terlalu kecewa terhadap orang-orang yang mungkin kamu sangat ingin mereka masuk Islam tapi nggak berhasil. Bahkan Nabi SAW pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika terlalu memperhatikan orang-orang kafir
dan agak melupakan orang-orang muslim. Sampai Allah turunkan abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya. Nabi bermuka masam, tidak, raut wajah beliau berubah ketika yang datang orang buta. Ya, orang buta yang ingin mempelajari agama Islam. Ketika itu kisahnya adalah Nabi SAW sedang mendakwai para pembesar-pembesar Quraisy. Para pembesar-pembesarnya didakwai oleh Nabi SAW. Ya. Didakwai oleh Nabi SAW. Kemudian ada seorang sahabat, orang yang sudah masuk Islam, ingin bertanya, belajar pada Nabi. Wajah Nabi berubah, maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib ala kulli hal. Maka ini menjadi jawaban. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah menjelaskan kenapa orang-orang kafir ini, sebagian orang-orang kafir yang memang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditakdirkan ini, mereka tidak bisa menerima hidayah dari Rasulullah SAW. Padahal mereka melihat langsung Nabi. Mereka mengetahui pribadi Nabi, sifat Nabi mereka tahu. Tapi kenapa kok mereka tidak beriman? Mengapa mereka tidak beriman? Bahkan orang-orang yang dia belum pernah melihat Nabi, itu saja beriman. Raja Habasyah, ya, Raja Ethiopia, itu belum pernah lihat Nabi. Jadi Ethiopia itu atau Habasyah zaman dulu menjadi salah satu pusat kekristenan zaman dulu. Ya, Habasyah itu. Jadi di sana mereka orang Kristen, mayoritas Kristen. Nah, rajanya, tapi dia raja yang hatinya bersih dan seterusnya. Dia hanya mendengar surat Maryam, kisahnya Maryam dan Isa alaihissalam. Kemudian setelah itu dia masuk Islam dan tidak ada satu orang pun yang tahu sampai akhirnya dia meninggal. Padahal dia sudah bersyahadat. Dia meninggal belum pernah melihat Nabi, dan ketika jenazahnya dimakamkan dengan cara Kristen. Itu Raja Habasyah. Karena penduduknya semuanya Kristen. Dimakamkan dengan cara Kristen. Akhirnya Nabi SAW di hari kematiannya menyerukan pada semua penduduk Madinah, semuanya keluar, ayo kita ke tempat sholat di lapangan itu, kita mensolati jenazahnya Raja Habasyah. Kenapa? Karena di sana nggak ada yang nyalati. Padahal Nabi tidak pernah melihat raja ini, dan raja ini belum pernah melihat Nabi, tapi dia begitu yakin ajaran Nabi ini benar. Nah, bagaimana dengan Abu Jahal, Abu Lahab, yang sejak kecil sudah tahu bagaimana wataknya Nabi, dan tidak ada orang yang mencela wataknya Nabi, semuanya memuji. Kok mereka bisa-bisanya nggak beriman? Apa sebabnya? Maka disebutkan di ayat ke-7. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Alasannya adalah Allah sudah menutup atas hati mereka dan juga pendengaran mereka. Maksudnya apa? Taba'a 'alaiha bitabi'in. Allah sudah memberikan cap, seperti kalau kita bisa mengetahui surat ya. Surat kalau zaman dulu ya. Surat kalau zaman dulu itu kan ditutup kertasnya, kemudian supaya tidak disobek itu kan disegel. Ya, disegel. Kalau sekarang ya mungkin pakai ini. Kalau zaman dulu itu pakai timah ya, atau mungkin pakai logam, dicairkan kemudian dituangkan kemudian distempel. Namanya tabi'. Stempel untuk menutup surat itu supaya tidak terbuka. Soalnya nanti kalau misalkan sampai kepada raja yang satunya atau mungkin panglima atau apa, kalau itu sudah kelihatan kesobek, oh berarti ini habis dibuka gitu, ketahuan. Ini namanya tabi'. Kalau zaman sekarang sudah nggak usum seperti itu. Okay. Nah, maka ini seolah-olah hati mereka itu kayak gitu, ditutup terus distempel. Ya, khatamallahu ala qulubihim. Sudah ditutup. Taba'a 'alaiha bitabi' la yadkhuluhal iman, yang tidak mungkin dimasuki oleh iman, wala yanfudhu fiha, dan iman tidak bisa nembus. Fala ya'unu ma yanfa'um. Ya, wala yasma'una ma yufiduhum. Maka
Ya, mereka tidak akan mendapatkan pertolongan, mendapatkan kebaikan dari hal yang baik untuk mereka. Dan mereka tidak akan bisa mendengar hal-hal yang bermanfaat. Meskipun hal itu bermanfaat masuk ke dalam diri mereka, itu kayak mental gitu saja. Nggak bisa masuk. Secara materi mungkin iya, suara terdengar. Tapi secara maknawi tidak meresap ke dalam hati. Maka jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah yang semacam ini. Ya. Taib. Wa ala absarihim ghishawatun, dan atas pandangan mereka ada ghishawah. Maksudnya ghishawah itu apa? Ghishaan wa ghita'an wa akinnatan. Ghishawah itu penutup. Ya. Bahasanya ghisa, ghita, akinnah itu sama saja, penutup artinya. Dan seolah-olah mata mereka tertutup. Tamna'uha 'anil nadhar, yang mana penutup ini menghalangi mereka dari melihat alladzi yanfa'um, halal yang bermanfaat untuk mereka. Di pandangan mereka hal yang bermanfaat itu adalah musuh mereka. Mereka nggak senang, padahal itu bermanfaat. Kenapa kok bisa seperti itu? Ya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menjadikan hal semacam. Wa hadhihi turuqul ilmi wal khairi qad suddat alaihim, dan ini semua adalah jalan orang itu untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan, tapi ternyata bagi orang kafir yang sudah dinas ahli neraka itu semuanya tertutup. Mereka tidak punya jalan untuk mendapatkan ilmu dan kebaikan dari Allah. Ya. Yang dimaksud ilmu di sini bukan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah ilmu agama yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Maka tidak bermanfaat. Ya. Fala matma'a fihim wala khaira yurja indahum. Maka tidak ada ya yang bisa diharapkan dari mereka. Tidak ada yang bisa diharapkan. Fala matma'a fihim. Tidak ada yang bisa diharapkan dari mereka. Kalau sudah orang-orang semacam Abu Jahal, Abu Lahab yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ahli neraka, ya, ditetapkan oleh Allah Subhanahu sebagai ahli neraka, tidak akan bermanfaat itu semua. Wala khaira yurja indahum, dan tidak ada kebaikan yang bisa diharapkan dari mereka. Wa innama man'u dzalika wa suddat anhum abwabul iman bisababi kufrim daib. Pertanyaannya, kenapa kok mereka bisa mendapatkan hukuman seperti itu dari Allah? Mengapa hatinya dibuat keras, telinganya dibuat tuli, matanya dibuat buta dari kebaikan-kebaikan agama Islam? Sedangkan orang lain melihat hal tersebut sebuah hal yang sangat-sangat indah. Ya. Kita mungkin akan melihat berbagai macam manusia. Ya, orang kafir yang hatinya mereka itu memang ada kebaikan, ada kecondongan. Mereka akan sangat-sangat kagum dengan ajaran Islam. Tapi orang ya memang sudah takdir Allah Subhanahu wa taala itu seperti dia tidak melihat ada kebaikan dalam Islam. Dan itu memang sudah dibuat Allah semacam itu. Maka kok bisa? Maka Allah menjelaskan wa innama mana'u dzalika, ya, aw innama muni'u, ya, dzalika na'am wa suddat anhum abwabul iman, ya, dan sungguhnya mereka dihalangi dari hal tersebut dan ditutup pintu-pintu masuknya keimanan. Kenapa? Bisa babi kufrihim wa juhudihim, karena sebab kekufuran mereka dan pengingkaran mereka. Wa mu'anadatihim, dan keengganan mereka ba'dama tabayyana lahumul haq, setelah jelas pada mereka kebenaran. Padahal sudah jelas, mereka sebenarnya sangat-sangat tahu akan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, tapi kenapa mereka tidak mau menerima? Ya karena mereka enggan untuk menerima itu. Maka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, dimesisano gitu. Ya. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat bagus dikatakan, hukuman orang kafir itu adalah dengan tetap dia kafir. Hukuman bagi orang kafir itu adalah dia tetap menjadi orang kafir. Dan hukuman orang yang bermaksiat itu adalah ketika dia tetap dengan kemaksiatannya. Ya.
Tidak ada hukuman yang lebih daripada itu. Ya, tidak ada hukuman yang lebih daripada itu. Kenapa itu menjadi hukuman yang paling besar? Karena ditutup bagi mereka pintu untuk berubah, pintu untuk mendapatkan kebaikan ditutup. Sebagaimana orang-orang kafir ini. Ya, sebagaimana orang-orang kafir. Jadi karena mereka sudah menolak ya mesisan, ya dari Allah Subhanahu ya mesisan wis, karena wis nolak, mesisan tutup kabeh wis. Apapun yang dilakukan tidak akan bermanfaat untuk mereka. Maka kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu supaya menjadi hamba-hamba yang tidak tertutup hati, ya, dan juga penglihatan serta pendengaran dari hal-hal yang baik, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa naqlibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin. Dan kami balik hati mereka dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak beriman di kali yang pertama. Dalam artian, ketika melihat mereka sudah nggak mau beriman, ya sudah, sekalian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan bisa beriman. Dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dengan semacam itu. Itu hukuman. Iya, itu hukuman. Oleh karenanya beliau mengatakan, wa hadza iqabun ajil. Ini adalah hukuman yang disegerakan. Salah satu hukuman yang disegerakan Allah bagi orang kafir adalah dia tidak bisa keluar dari kekufurannya. Itu hukuman. Hukuman yang disegerakan di dunia kepada orang kafir, dia tidak bisa keluar dari kekufurannya dan dia tidak bisa atau dia tidak lagi mendapatkan manfaat dari hidayah yang ada di hadapannya. Ya, maka ini ungkapan yang tadi saya sampaikan bahwanya hukuman bagi orang kafir itu adalah dia tetap dengan kekufurannya, dan hukuman orang yang bermaksiat adalah dia tetap dengan kemaksiatannya. Maka ini hukuman di dunia. Hukuman di akhirat, maka tidak perlu kita tanya. Jelas sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala hukuman yang sangat-sangat berat. Maka beliau mengatakan tsumma dzakaral iqabal ajil. Setelah itu Allah menyebutkan hukuman yang ditunda, nanti yang akan dihadirkan pada hari kiamat. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, walahum adzabun azim. Dan bagi mereka azab yang azim, yang besar, yang sangat berat, ya. Wa huwa adzabun nar, dan itu adalah azab neraka. Wa sukhtul jabbar al-mustamirrid daim, dan kemurkaan dari Allah yang maha perkasa, yang maha memaksa, yang selama-lamanya mendapatkan murka Allah. Maka ini hukuman bagi orang-orang kafir, ya. Di dunia dia tidak bisa keluar dari kekufurannya, di akhirat dia akan mendapatkan siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka ayat yang ke-6 dan ayat ke-7 ini membicarakan tentang orang kafir. Ayat berikutnya, ayat ke-8. Ini mulai membahas jenis manusia ketiga. Jenis manusia ketiga yang berhubungan dengan keimanan kepada Al-Quran, kepada Rasulullah. Ada orang beriman, bertakwa, jelas dia beriman pada Al-Quran, beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Yang kedua, ada orang yang kufur, dia benar-benar gak percaya, entah itu sebagian atau semuanya. Tapi ada jenis manusia ketiga. Jenis manusia ketiga. Yang ini dari sisi keberbahayaannya lebih berbahaya dari kafir asli. Yaitu orang munafik. Orang munafik. Ya. Berbagai macam peristiwa yang terjadi zaman Nabi, peristiwa-peristiwa besar yang terjadi zaman Nabi, dan bahkan sampai menelan korban jiwa, itu diantara sebabnya adalah gara-gara orang munafik. Misalkan di perang Uhud, ya memang salah, sebab besarnya adalah karena tidak patuh orang-orang para sahabat yang ada di Jabal Rumah, di di bukit yang untuk sebagai pengintai bagi para pemanah, itu nggak patuh. Tapi sebelum itu ada kisah orang munafik ini, ya, Abdullah bin Ubay merongrongi pasukan kaum muslimin. Merongrongi kaum muslimin. Jadi sebagian pasukan kaum muslimin akhirnya mundur, nggak jadi perang.
Karena dirongrong oleh orang munafik, dan pemimpinnya zaman Nabi namanya Abdullah bin Ubay, ya, bin Salul. Di perang Khandaq, perang Nabi SAW dikepung, Madinah dikepung, ya, dengan pasukan koalisi dari semua kabilah di Jazirah Arab. Yang Quraisy, yang Hudzail, yang Bani Hanifah, dan semuanya gabung jadi satu. Ada 10.000 prajurit mengepung Madinah. Maka buat di dalam Madinah ada orang-orang munafik yang diam-diam dia menjalin kerjasama dengan orang-orang kafir. Ya. Sampai akhirnya Nabi membuat keputusan hukuman, ya, diusir dari, sejak saat Khandaq itu sudah diusir semua orang-orang Yahudi, ya. Ya, orang-orang Yahudi yang mereka Yahudi ini awalnya ya kerjasama dengan orang munafik gitu ya. Tapi orang Yahudi yang mereka, karena Nabi SAW tidak bisa untuk langsung menghukum orang munafik dengan dibunuh, nggak bisa. Karena pernah ditanya oleh beberapa sahabat, wahai Nabi, jenengan kan tahu ini yang munafik itu ini gitu kan. Kenapa nggak dipanggil langsung dihukum saja, dibunuh saja? Mereka itu aslinya kafir. Mereka cuma apen-apen saja. Jadi wong muslim. Maka kata Nabi SAW, ya, aku tidak melakukan itu. Sehingga nanti orang-orang kafir di luar sana akan mengatakan Muhammad membunuh pengikutnya sendiri. Citra Islam akan memburuk. Maka Nabi memikirkan maslahat yang lebih besar untuk dakwah ini. Ya, tapi aku lihat, ya, di kejadian fitnah keluarga Nabi, bayangkan keluarganya Nabi difitnah. Ya. Difitnah Sayyidah Aisyah melakukan perzinahan dengan orang lain. Yang membuat fitnah itu siapa? Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga kelompok orang munafik. Maka di sini orang munafik ini jenis manusia ketiga, tapi dia lebih berbahaya dari orang kafir asli. Ya, karena dia musuh dalam selimut, gitu. Karena dia musuh dalam selimut. Maka di ayat ke-8 ini Allah Subhanahu wa taala mulai membahas tentang orang munafik, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya, ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa minan nas, dan di antara manusia, man, ada orang yang yaqulu, dia berkata, amanna, kami beriman. Kepada siapa? Billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, wa bil yaumil akhir, dan kepada hari kiamat. Wa ma hum bimu'minin, dan sejatinya mereka tidak beriman. Yukhadi'un Allah, mereka menipu Allah. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una, tapi sejatinya tidaklah mereka menipu illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak mengetahui hal tersebut. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada, dan Allah tambahkan kepada mereka penyakit tersebut. Walahum adzabun alim, dan bagi mereka azab yang pedih, yang menyakitkan, bima kanu yakdzibun, karena sebab apa yang sudah mereka dustakan. Maka di ayat ke-8 sampai ke-10 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang orang-orang munafik. Ya, maka Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mulai menjelaskan. Qala wa'lam, ketahuilah, annan nifaqa huwa idharul khairi. Ketahuilah bahwasanya kemunafikan itu artinya adalah dia menampakkan kebaikan, wa ibtanus syarri, dan menyembunyikan keburukan. Ya. Ini pengertian munafik secara umum.
Pengertian munafik secara umum. Dia tampakkan kebaikan, namun dia sembunyikan ada keburukan yang ingin dia timpakan. Atau ada keburukan yang dia sembunyikan. Maka mereka berdusta. Maka ini tingkatan dusta yang paling besar ya sudah, kemunafikan. Tingkatan dusta yang paling besar. Wa yadkhulu fi hadha ta'rifi, maka termasuk dalam pengertian ini an-nifaqul i'tiqadi wan nifaqul amali. Ada yang namanya nifak atau kemunafikan keimanan, ada yang namanya kemunafikan amaliyah. Ada yang namanya kemunafikan keimanan, ada yang namanya kemunafikan amaliyah. Ya. Maka adapun kemunafikan yang sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, maka ini yang dihukumi kafir. Jadi orang munafik itu kafir meskipun mereka sholat di belakang Nabi. Ya. Meskipun mereka sholat di belakang Nabi. Ya, jadi bayangkan ini ada orang yang sudah bisa melihat Nabi sholat diimami oleh Nabi. Ya, dia ikut sholat tapi sebenarnya hatinya sangat benci pada Islam. Ya, makin lebih parah daripada orang kafir itu sendiri, lebih parah. Ya. Maka orang yang tingkatannya adalah munafik tapi sifatnya i'tiqadiyah, keyakinan, dia tidak percaya sama sekali, maka ini yang sudah dihukumi kafir. Ada yang sifatnya munafik tapi amaliyah, amalnya seperti orang munafik, maka ini tidak murtad, hanya saja dia melakukan sebuah dosa. Ya, kalau nifaknya nifak amali, maka boleh jelaskan contohnya apa? Fan nifakul amali, contoh kemunafikan yang sifatnya amaliyah. Kalladzi dzakaran Nabi, seperti yang Nabi SAW sudah menyebutkan fi qaulihi, dalam sabdanya, ayatul munafiki salas, tanda kemunafikan itu, tanda orang munafik ada 3. Maksudnya ini tanda secara zahir, karena secara batin tidak ada yang tahu. Tanda secara zahir, ada kemungkinan dia orang munafik, tapi ada kemungkinan juga tidak, dia seorang muslim tapi melakukan dosa gitu. Makanya munafik amali ini tidak murtad, dia muslim tapi dia melakukan kesalahan. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzdzaba, atau idza hadatsa kadzdzaba. Jika dia berbicara, atau idza haddatsa, jika dia menceritakan pada orang lain, kadzdzaba, dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, dan tanda kedua, jika dia berjanji, dia akan ingkari janji itu. Sejak awal dia berjanji, niatnya memang nanti saya akan ingkari. Itu ciri munafikan. Ya, adapun kalau dia sudah berjanji, niatnya memang ingin menepati janji, tapi di tengah jalan kok nggak bisa, ini tidak termasuk. Dan yang dimaksud jika dia berjanji mengingkari adalah ketika dia membuat janji, memang dari awal niatnya untuk diingkari. Wa idza tumina khana, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. Ya, jika dia dipercaya maka dia berkhianat. Maka ini adalah nifak amali, kemunafikan yang sifatnya amilah. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa idza khasama fajara, jika dia berselisih dengan orang lain maka dia akan menghalalkan segala cara menzalimi untuk menang. Ini ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik. Maka orang yang munafiknya adalah munafik amali, maka dia tidak kafir. Dia tetap muslim. Nah, yang disebutkan di ayat ini adalah tentang orang-orang munafik yang kemunafikannya adalah i'tiqadi. Kemunafikan yang sifatnya keyakinan, mereka sebenarnya tidak percaya kepada Rasulullah SAW. Mereka sebenarnya tidak mau beriman. Mereka masuk Islam supaya mereka terjaga darahnya, terjaga hartanya. Mereka cuma pengen hidup tentram, nyaman, pura-pura masuk Islam. Tapi sebenarnya sangat benci dengan Islam. Maka ini jenis yang kedua, itu kemunafikan yang sifatnya i'tiqadi, keyakinan. Mungkin adzan terlebih dahulu, setelah itu kita lanjutkan sedikit. الله أكبر
Baik, kita lanjutkan sedikit. Maka yang kedua, jenis kemunafikan yang kedua adalah kemunafikan yang sifatnya akidah, keyakinan. Maksudnya adalah memang secara asal dia itu tidak beriman, bahkan dia memusuhi ajaran Nabi SAW. Akan tapi dia bersyahadat, dia menunjukkan bahwanya dia sekarang sudah menjadi seorang muslim, akan tetapi hatinya sangat benci Islam. Hatinya sangat benci Islam. Ya. Maka ini adalah orang munafik. Mereka berpura-pura masuk Islam demi mendapatkan keuntungan duniawi, padahal mereka sebenarnya memusuhi Islam. Ya. Maka di sini beliau katakan wa amma qala musannif rahimahullah taala wa amma nifaqul i'tiqadi, adapun kemunafikan yang sifatnya akidah, keyakinan, al-mukhriju an dairatil Islam, yang kemunafikan inilah yang mengeluarkan seorang dari lingkaran keislaman, bahwa alladzi wasafallahu bihil munafikin, maka kemunafikan yang inilah yang Allah sudah mensifati orang-orang munafik dengannya. Fi hadhihi surah, di surat ini, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi kemunafikan yang disebutkan dalam Al-Quran, yang semuanya menyinggung orang munafik, ya. Di ayat ini, yukhadi'una Allah wal ladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, ya. Mereka menipu Allah dan seterusnya, ya. Innal munafiqina fid darkil asfali, sungguhnya minan nar, sungguhnya orang munafik berada di bagian neraka yang paling bawah, ya. Ya.
dan sifat-sifat atau hal-hal yang berhubungan dengan orang munafik yang disebutkan oleh Al-Quran di tempat-tempat yang lain, maka semuanya adalah orang yang munafik yang sifatnya itikadi, yang mereka sebenarnya orang kafir. Ya, yang mereka sebenarnya orang kafir. Ya. Karena di sini Al-Quran di zaman itu sedang menjelaskan orang kafir yang ketika itu ada di Madinah. Maka beliau mengatakan, walam yakun an-nifaqu mawjudan qabla hijratin Nabi. Ya. Dan tidaklah ada kemunafikan itu sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah ilal Madinah, dari Mekah ke Madinah. Wala ba'dal hijrati, dan maupun setelah hijrah di tahun-tahun pertama belum ada kemunafikan. Orang munafik belum ada. Kapan orang munafik pertama kali muncul? Hatta kanat waqa'atu Badrin, hingga akhirnya pada tahun terjadinya perang Badar. Ya. Wa adharallahu al-mu'minin wa a'azzahum, dan Allah menunjukkan kehebatan dari orang beriman dan kemuliaan mereka. Fadalla man fil madinati mimman lam yuslim, maka akhirnya orang-orang pembesar, beberapa pembesar orang Madinah asli, ya, yang mereka itu tidak masuk Islam, merasa wah ini berbahaya ini kalau saya tetap dengan agama nenek moyang saya, melihat orang-orang kafir ternyata makin kuat, saya bisa dihabisi, ya, dan seterusnya. Maka akhirnya mereka pura-pura, padahal mereka sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Islam. Fa'adharul islama ba'duhum, maka sebagian dari mereka menunjukkan keislamannya, mereka pura-pura masuk Islam. Khaufan wa mukhada'atan, karena sebab takut dan karena ingin mengelabui. Mereka mencoba mengelabui orang beriman, mencoba mengelabui Allah, tapi sejatinya mereka mengelabui diri mereka sendiri. Ya, mereka menampakkan keislamannya untuk mengelabui. Lituhqana dima'uhum, ya, wa tuslama amwaluhum, supaya darah mereka dijaga, harta mereka diselamatkan. Jadi mereka itu masuk Islam, menunjukkan keislaman hanya demi kepentingan duniawi. Hatinya tetap memusuhi Islam. Fakanu baina adhuril muslimin, maka mereka berada di antara kaum muslimin. Fi dhahir annahum minhum, secara zahir, ya, secara zahir, maka mereka itu seolah-olah bagian dari kaum muslimin. Karena mereka pakaiannya sama, berasal dari bangsa yang sama, sholat juga ikut sholat. Ya, maka orang yang tidak tahu, orang kafir yang di luar Madinah, maka mereka menganggap ini memang sahabat Nabi, salah seorang sahabat Nabi. Makanya Nabi SAW ketika ditanya oleh sahabat, kenapa nggak dibunuh saja, orang-orang munafik ini berbahaya. Ya, orang munafik ini apa? Berbahaya. Sedikit demi sedikit dia ngerong-rongi. Maka kata Nabi SAW, saya tidak mau kalau sampai orang kafir yang ada di luar melihat Muhammad membunuh pengikutnya. Ya, maka mafsadahnya lebih besar. Ya, makanya di sini ya kita tahu sebuah kaidah bahwasanya, ya, kalau mengingkari kemungkaran tapi diperkirakan nanti ada kemungkaran lebih besar, maka jangan diingkari kemungkaran itu. Karena percuma kita ingkari kalau ada kemungkaran lebih besar, malah kita datangkan. Ya. Maka Nabi menerapkan hal tersebut. Nah, ini kalau misalkan saya bunuh, maka orang-orang yang di luar akan dapat senjata untuk menjelekkan Islam. Ya, mana katanya Islam agama yang rahmatan lil alamin, mana namanya agama kasih sayang, rahmah, ya, agama kelembutan, agama persaudaraan, agama akhlak, mana buktinya nabinya bunuh pengikutnya. Ya, bunuh pengikutnya. Maka Nabi tidak mau. Maka orang munafik secara zahir mereka itu bagian dari kaum muslimin. Wa fil haqiqah laisu minhum, dan sejatinya mereka itu bukan bagian dari kaum muslimin sama sekali. Kenapa? Karena hatinya sangat benci kepada Islam. Ya, seandainya mereka dapat kesempatan untuk menggulingkan agama Islam di zaman itu, pasti mereka kerjakan. Pasti mereka
mereka kerjakan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyingkap mereka semua. Ya. Sudah menyingkap, bahkan Nabi SAW itu tahu satu persatunya orang munafik. Satu persatunya orang munafik tahu. Ya. Ada beberapa orang munafik itu yang memang sudah masyhur dia munafik gitu. Tapi ada orang munafik yang nggak ketahuan dia munafik. Ya, ada yang masyhur seperti Abdullah bin Ubay bin Salul, itu sudah masyhur sekali. Masyhur juga nggak ada orang di Madinah nggak tahu dia munafik, sudah dia rasul munafikin. Tapi ada beberapa yang tidak tahu. Jadi yang tahu orang munafik semuanya itu hanya Rasulullah SAW dari dan sahabat satu yaitu Hudzaifah. Ya. Ya, Hudzaifah bin Yaman. Ya, makanya beliau diberikan julukan sahibu sirri Rasulillah. Ya, orang yang menyimpan rahasianya Nabi, karena ini rahasia yang besar. Karena ini rahasia yang besar. Ya, maka ini mukaddimah sebelum menjelaskan ayat, yaitu kemunafikan ada dua. Yang pertama, kemunafikan sifatnya amaliyah. Maka ini tidak membuat orang keluar dari Islam, dia tetap seorang muslim, tapi dia orang yang berdosa karena melakukan sifat-sifat buruk. Yang kedua adalah munafik yang sifatnya keyakinan. Zahirnya Islam tapi hatinya benci Islam. Maka inilah yang membuat orang itu dihukumi kafir. Di akhirat, di dunia dia dihukumi muslim, di akhirat dihukumi kafir. Dan orang munafik yang macam inilah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak menyinggung tentang orang munafik amali. Dalam artian ketika menyebutkan munafik, ya munafik yang i'tiqadi, bukan munafik amali. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu taala alam wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.